Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita atas kitab Ittiba'ul Hawa. Dan terakhir kita sampai pada halaman 9 ya. Sekarang halaman 10 berarti. Nah, ya terakhir pembahasan kita berkaitan dengan an-nahyu anittiba'il hawa, ya, larangan dari mengikuti hawa nafsu. Nah, yang kita baca baru poin alif dan ba. Sekarang kita baca yang selanjutnya yaitu al-jim. Nulis mengatakan wa taratan yaridu dalilu bidammil hawa al-mudhafi ilan nafsil ammarati bisu. Ya, dan terkadang datang dalil tentang celaan kepada hawa nafsu yang disandarkan kepada jiwa yang suka memerintahkan kepada keburukan. Yang suka memerintahkan kepada keburukan. Sebagaimana dalam ayat innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu suka memerintahkan kepada keburukan. Ammarah itu artinya suka memerintahkan, bisu kepada keburukan. Nam an Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Al-ajizu orang yang lemah itu adalah orang yang mengikutkan nafsunya kepada hawanya, kepada keinginannya. Jadi menjadikan jiwanya itu tunduk kepada hawa nafsunya atau kepada keinginan-keinginannya, sekalipun keinginan-keinginan itu kepada perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hawa nafsu disandarkan kepada nafs. Al-ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah itu adalah orang yang menyerahkan jiwanya, nafsnya kepada apa yang diinginkan olehnya. Jadi selalu memperturut keinginan. Selalu menjadikan nafsunya itu tunduk kepada keinginan-keinginan.
Baik. Ini diantara dalil yang menyebutkan tentang larangan mengikuti hawa nafsu. Karena orang yang di dalam hadis ini dikatakan orang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu adalah orang yang ajiz, orang yang lemah. Orang yang lemah. Ya. Orang yang kuat itu justru sebaliknya. Itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya. Baik, kemudian yang selanjutnya dal wa qad yaridud dalilu bi dhammil hawa al mudhafi ilal qalbi. Nah, terkadang datang dalil tentang larangan tentang celaan kepada hawa nafsu yang disandarkan kepada hati. Nah, jadi hawa nafsu itu terkadang disandarkan kepada nafs, kepada jiwa. Ya, terkadang juga disandarkan kepada hati. Itu hati yang dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, penulis menyebutkan hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Tu'radu, akan didatangkan fitnah-fitnah kepada hati, ya, kepada hati-hati manusia. Jadi fitnah itu akan datang kepada hati manusia. Al-hasir itu seperti tikar, udan, sedikit demi sedikit atau seutas demi seutas. Ya, orang kalau membuat tikar itu kan dianyam gitu kan, dari anyaman itu. Nah, fitnah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada hati manusia itu, artinya sedikit demi sedikit. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka hati siapa saja yang kemudian menerima fitnah tersebut, menerima keburukan itu, menerima godaan itu, nukitat fihi nuktatun sauda, maka akan tertitik pada hati tersebut itu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaroha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan kemudian hati siapa saja yang mengingkari fitnah tersebut, tidak menerimanya, ya, tidak menerimanya, akan tapi kemudian menolaknya, mengingkari, nukitat fihi nuktatun bayda, maka akan tertitik pada hati tersebut titik putih. Hatta tasiro ala qalbaini, sehingga hati-hati manusia itu terbagi menjadi dua. Sehingga hati-hati manusia terbagi menjadi dua. Ya. Ala abyadha mislis safa. Yang pertama, hati yang putih. Hati yang putih seperti batu yang licin. Seperti batu yang mulus permukaannya itu. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh. Maka tidak akan memadorotkan kepadanya fitnah apapun, ya, tidak akan memadorotkannya fitnah apapun atau keburukan apapun, pengaruh buruk apapun yang datang kepadanya. Selamat tegak langit-langit dan bumi. Wal akharu, dan hati yang lain, yang tadi itu yang selalu apa? Menerima fitnah itu. Ya, ketika fitnah itu datang kepada hatinya, dia terima. Dia turuti. Wal akharu aswadu murbadan kalkuzi mujahhiya.
Kemudian hati yang lain itu menjadi hati yang hitam. Menjadi hati yang hitam, yang murbadan, ini apa, mungkin abu-abu atau apalah gitu ya. Kalkuzi mujahyan, seperti apa, gelas yang miring, ya. Mujahyan ini miring atau telungkup. Jadi hati itu seperti, diibaratkan Nabi SAW seperti gelas yang miring. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kata para ulama, ketika gelas itu miring maka akan keluar darinya apa yang ada di dalamnya. Ya, begitu juga dengan hati yang tadi, hati yang selalu menerima fitnah-fitnah itu, tidak mengingkarinya, maka akan keluar darinya kebaikan-kebaikan, atau akan keluar darinya kebenaran-kebenaran. Sehingga ya, hati itu diisi dengan keburukan, diisi dengan kebatilan, atau telungkup, sehingga habis kebaikan-kebaikan yang ada dalam hatinya tersebut. Nah, la ya'rifu ma'rufan. Nah, keadaan hati yang ini, yang kedua ini, la ya'rifu ma'rufan, kemudian dia, hati tersebut menjadi hati yang tidak mengenal kebaikan, wala yunkiru munkaron, tidak lagi mengingkari kemungkaran. Tidak mengenal kebaikan, yang baik bahkan dianggap mungkar, gitu kan? Dan tidak lagi mengingkari kemungkaran, yang mungkar dianggap baik, dianggap biasa saja. Illa ma usyriba min hawahu, kecuali apa yang diserap, diterima dari hawa nafsunya. Jadi hati tersebut ya, dalam hal memandang kebaikan dan keburukan itu hanya ya bergantung kepada hawa nafsunya. Apa yang dipandang oleh hawa nafsunya baik, maka itu yang baik. Apa yang dipandang oleh hawa nafsunya sebagai keburukan, maka itulah yang buruk. Nah, hati seperti ini adalah hati yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini poinnya, hawa nafsu disandarkan kepada hati. Ya, hawa nafsu disandarkan kepada hati. Itu hati yang dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga dia tidak memandang perkara yang ma'ruf dan munkar itu kecuali ya yang dipandang oleh hawa nafsunya. Yang dipandang oleh hawa nafsunya, sehingga menjadi sandaran itu, yang menjadi acuan itu selalu hawa nafsu, bukan lagi al-haq, bukan lagi kebenaran, bukan lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi juga akal, pikiran ya, karena akal itu juga ya diantara yang membimbing manusia kepada kebenaran, ya, membimbing manusia kepada kebenaran. Makanya Allah sering mengatakan, tidakkah kalian berakal, tidakkah kalian berpikir, gitu ya. Nah, setiap hari dimakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai kita membahas bentuk-bentuk larangan ya, bentuk-bentuk larangan dan celaan sekaligus peringatan terhadap bahayanya hawa nafsu. Kemudian penulis setelah itu membahas tentang mata yu'aqabul insanu ala hawahu. Kapan seseorang itu akan dihukum berdasarkan hawa nafsunya atau karena hawa nafsunya? Kapan seseorang itu dicela, dihukum, mendapatkan hukuman, mendapatkan azab disebabkan karena hawa nafsunya? Ya, ini yang perlu untuk juga difahami ya, terkait dengan hawa nafsu ini. Baik, penulis mengatakan al-hawa wa syahwatu syai'un mulazimun lil insani. Hawa dan syahwat, hawa nafsu dan syahwat adalah sesuatu yang selalu menyertai manusia. Yang selalu menyertai manusia. Jadi hawa dan syahwat, jadi keinginan-keinginan itu ya. Bahkan keinginan-keinginan kepada yang tidak baik, kepada yang haram, adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, yang ada dalam diri manusia. La yastati'u mufaraqatahu wala tarkahu. Tidak mungkin, tidak akan mampu manusia untuk meninggalkannya,
atau berpisah dengannya. Jadi nggak mungkin ya seseorang itu meninggalkan hawa nafsu secara mutlak. Fallahu jabalan nafsal basyariyah ala dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jiwa manusia itu di atas keadaan tersebut. Artinya dalam diri manusia itu memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa, menciptakan syahwat gitu. Di sesuatu yang difitrahkan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, fahal yu'aqabul insanu ala hawahu wa syahwatihi kullama hawa wastaha? Maka apakah manusia itu kemudian akan dihukum karena hawa nafsu dan syahwatnya setiap kali hawa nafsu dan syahwatnya itu menginginkan sesuatu? Ya, setiap kali hawa nafsunya atau syahwatnya cenderung kepada sesuatu. Fahalil insan mutalabun bistikhrajil hawa min nafsihi wa qalbihi wa nabdhihi kharijan anhu. Dan apakah manusia itu dituntut untuk mengeluarkan hawa nafsu dari dirinya, dari hatinya, ya, untuk membuang hawa nafsu itu keluar dari dirinya? Apakah ini yang dituntut dan diperintahkan kepada setiap manusia? Am anna lidzalika dhawabit wa hududan, atau dalam hal itu ada batasan-batasannya. Jadi kapan seseorang itu tercela akan dihukum disebabkan karena hawa nafsu yang ada dalam dirinya, ya. Atau kapan seseorang justru tidak dihukum sekalipun dalam dirinya ada hawa nafsu. Nah, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ini jawabannya ya, nafsul hawa wasyahwati la yu'aqabu alaihi. Jadi hawa nafsu dan syahwatnya itu sendiri itu tidak akan seseorang dihukum karenanya. Ya. Jadi seorang manusia tidak akan dihukum sekedar karena ada dalam dirinya hawa nafsu, sekedar karena ada dalam dirinya syahwat atau keinginan kepada yang diharamkan. Bal ala tibaihi wal amali bihi. Nah ini. Akan tapi manusia itu akan dihukum karena mengikutinya dan karena mengamalkan keinginan hawa nafsu tersebut. Jadi kalau sekedar ada keinginan, ya, itu tidak menjadikan seseorang dihukum oleh Allah. Kalau sekedar ada syahwat, ada kecenderungan, ya, setiap kita kan ya begitu namanya manusia. Ya, pasti ada keinginan, pasti ada kecenderungan. Gitu kan? Nah, tapi sekedar adanya syahwat, adanya hawa nafsu dalam diri, dalam hati, itu tidak menjadikan kita dihukum oleh Allah. Tidak menjadikan kita kemudian berdosa karenanya. Kita baru dikatakan berdosa dan kita akan kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hawa nafsu itu, keinginan itu diikuti gitu. Ketika syahwat itu diamalkan. Ya. Fa in kanati nafsu tahwa, maka tatkala jiwa atau nafsu itu menginginkan, wa huwa yanhaha, akan tapi dia justru menahannya, kana nahyuhu ibadatan lillah wa amalan sholihan. Ini penting ya. Ketika jiwa kita menginginkan sesuatu, ketika dalam diri kita ada hawa nafsu, ada syahwat, ya, menginginkan kepada sesuatu yang diharamkan, tapi kemudian kita justru apa, mencegahnya, kita justru menahannya, maka menahan hawa nafsu itu menjadi suatu ibadah kepada Allah dan menjadi suatu amal soleh gitu. Nah, justru di situ ada nilai yang akan kita dapatkan, ada pahala yang akan kita dapatkan, ada nilai ibadah dan amal soleh. Karena menahan hawa nafsu itu sendiri adalah ibadah. Gitu ya. Maka kalau tidak ada keinginan sama sekali, yang nggak akan jadi ibadah. Seseorang meninggalkan ya perbuatan yang haram dan dia dalam keadaan tidak menginginkannya sama sekali, ya tidak ada pahalanya, ya tidak ada pahalanya. Justru
Ya, ketika seorang bersungguh-sungguh, bermujahadah, bersabar gitu kan, menahan hawa nafsunya dalam keadaan dia menginginkan sesuatu yang diharamkan, nah disitulah ada nilai ibadah dan amal soleh. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Gitu. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan. Kita sering ya mendengar di antara syarat tobat itu apa? Syarat tobat itu adalah ketika seorang tidak bertekad, tidak memiliki tekad untuk melakukan perbuatan dosa di masa yang akan datang, kan begitu ya. Nah, jadi yang tidak boleh itu adalah ada tekad untuk melakukan lagi, ada tekad ya untuk kembali lagi kepada perbuatan diharamkan. Adapun kata para ulama, sekedar dia punya keinginan kepada sesuatu yang diharamkan itu, ya maka itu tidak apa-apa. Gitu. Itu tidak mencacati, membatalkan tobat seseorang. Jadi yang menjadi syarat tobat itu adalah tekad, azam untuk kembali melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya, jadi harus dibedakan. Ya, adapun tadi hawa nafsu, keinginan, ya namanya orang bertobat apalagi baru ya beberapa waktu ya kan, baru sebentar bertobat, wajar ada apa? Masih ada keinginan untuk melakukan perbuatan itu, ya kan? Masih ada keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, tapi kalau selama dia justru menahannya, ya kan? Justru mengendalikannya, justru dia tidak mengikutinya, dia bersabar, ya, justru pahala di situ besar sekali dia akan dapatkan. Nah, makanya dalilnya sebetulnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ini nanti disebutkan di sini. Fahadhihi halul muslimus shadiq. Nah, inilah justru keadaan seorang muslim yang benar, yang jujur dalam imannya, jujur dalam keislamannya. La tazalu nafsuhu ta'muruhu bikada wa kada. Jiwanya, nafsunya senantiasa memerintahkan kepada perbuatan ini dan itu, kepada perbuatan yang haram. Ya, jiwa kita selalu gitu kan, ada keinginan kepada hal yang diharamkan, pengen ini, pengen gitu, pengen ini, pengen itu, ya kan? Banyak sekali keinginan dalam hati kita itu kan. Termasuk diantara keinginan-keinginan kepada yang diharamkan. Bahkan mungkin kebanyakannya adalah hal yang diharamkan atau setidaknya hal yang mubah gitu. Nah, wa huwa yujahiduha wa yanhaha. Akan tapi sekalipun banyak sekali keinginan-keinginan dalam hatinya, dia senantiasa bermujahadah. Dia senantiasa melawannya. Dia senantiasa mencegah keinginan-keinginan jiwanya tersebut an masawi syahawatihi, dari keinginan-keinginan atau syahwat-syahwat yang buruk. Gitu. Wa yakhafu rabbahu, dan dia senantiasa takut kepada Rabbnya fitil kal maqamatil lati ta'muruhu bihi. Ya, dia takut kepada Rabbnya dalam keadaan-keadaan itu yang itu senantiasa memerintahkan kepadanya. Wa man kanat hadhihi haluhu, ya, maka barang siapa yang seperti ini keadaannya, ya, seperti ini keadaannya itu bagaimana? Ya tadi, jiwanya, nafsunya selalu memerintahkan kepada yang buruk, tapi dia senantiasa mampu untuk mencegahnya. Dia senantiasa mampu untuk melawannya. Dia tidak justru kalah oleh hawa nafsu dan keinginannya itu, gitu ya. Dia senantiasa melawan, mampu melawan hawa nafsunya. Nah, orang yang justru keadaan seperti itu, falahul jazaul hasan, maka untuknya pahala yang baik. Maka untuknya pahala yang baik. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya, atau takut ketika dia nanti berdiri di hadapan Rabbnya, ya, ketika nanti dia berdiri di hadapan Rabbnya, dimintai pertanggungjawaban, ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut ya dengan keadaan itu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia senantiasa mencegah jiwanya dari keinginan-keinginan yang buruk. Dia senantiasa melawan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal
ma'wa, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembalinya. Nah, jadi surga itu bagi orang yang pertama takut kepada Allah, takut dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan yang kedua, surga itu bagi orang yang mampu melawan hawa nafsu sebagaimana dalam ayat-ayat ini. Maka orang tidak bisa melawan hawa nafsu, ya, dia tidak akan dapat surga. Dia tidak akan dapat surga. Maka bukan surga yang nanti akan menjadi tempat kembalinya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fal hawa la yu'aqabu alaihi illa indal amali bihi. Maka sekali lagi hawa nafsu itu tidak akan seseorang dihukum karenanya kecuali ketika hawa nafsu itu diamalkan. Ketika hawa nafsu itu diikuti, diwujudkan dalam amal, ya. Hati menginginkan kepada sesuatu yang haram, kemudian perbuatan yang haram itu dilakukan. Nah, itulah, ya. Ketika itulah maka hawa nafsu itu akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Farrajulu qad yahwal ma'siyah wa yatamannaha. Maka seorang laki-laki atau seorang terkadang menginginkan kemaksiatan, terkadang mengangankan kemaksiatan, mengharapkan kemaksiatan. Fa idza saddaqa dzalika bil amal, maka apabila kemudian dia mewujudkan keinginannya itu, membenarkan keinginannya itu atau mewujudkan keinginan itu dengan perbuatan, husiba ala hawa wa amali, maka dia akan dihisab karena hawa nafsu dan amal perbuatannya tersebut. Ya. Naam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina." Telah ditetapkan atas setiap anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Ya. Telah ditetapkan atas setiap manusia bagiannya dari perbuatan zina. Mudrikun dzalika la mahalah. Mudrikun dzalika la mahalah. Setiap manusia itu akan mendapatkan bagian itu, ya, la mahalah. Artinya pasti akan mendapatkannya. Tidak mungkin tidak, gitu. Fal ainani zinahuman nadhar. Nah, ini bagian-bagian ini semuanya termasuk dari bagian-bagian zina. Bagian-bagian zina yang hampir semua manusia tidak bisa lepas, ya, pasti kebagian, gitu, ya kan. Nah, fal ainani, maka kedua mata, zinahuman nadhar. Zinah kedua mata itu adalah nadhar, ya. Zinah kedua mata itu adalah nadhar. Wal udhunani zinahumal istima'. Kedua telinga zinahnya adalah istima', mendengar hal-hal yang membangkitkan syahwat, ya, membangkitkan syahwat kepada yang diharapkan. Wal lisanu zinahul kalam, lisan zinahnya adalah kalam, ya, juga berbicara kepada atau berbicara dengan pembicaraan mengarah kepada perbuatan zina, itu juga bagian dari zina. Wal yaddu zinahumal batsh, tangan zinanya adalah batsh, ya, itu adalah menyentuh. Warijlu zinahal khuta, kaki zinahnya adalah melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati juga, ya, menginginkan dan mengangankan, ya kan, menginginkan dan mengangankan. Nah, tapi lihat, wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu, akan tapi kemudian membenarkan hal itu, membenarkan keinginan tersebut kemaluan atau mendustakannya wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu, gitu. Nah, jadi nanti ketika seorang menginginkan perbuatan zina, nah, nanti tergantung apakah dia kemudian mewujudkannya, membenarkan keinginan itu, atau mendustakan yang mengingkarinya. Ya, kalau dia kemudian membenarkannya, mewujudkannya dengan kemaluannya, ya, maka berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau dia mendustakannya dengan melawannya, dengan tidak mengikutinya, ya, maka dia selamat dari perbuatan zina tersebut dan dia tidak akan dihukum hanya karena dia menginginkannya, gitu. Baik, khairuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu
Ya, hanya pembahasan singkat saja tentang sesuatu yang harus kita pahami terkait dengan hawa nafsu ini ya. Jadi intinya adalah kalau baru sekedar hawa nafsu, keinginan, syahwat itu tidak berdosa seseorang itu. Justru kalau dilawan ya, ditahan itu jadi pahala. Kalau diikuti, diamalkan barulah kemudian menjadi dosa. Baik, kita baca pembahasan berikutnya, masih ada waktu. Nah, asbab ittiba'il hawa, sebab-sebab mengikuti hawa nafsu. Sebab-sebab mengikuti hawa nafsu. Nah, inna tiba'al hawa lahu asbabun iddatun tad'un nasa ilaihi. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu memiliki sebab-sebab yang bermacam-macam. Memiliki beberapa sebab yang mengajak manusia kepadanya. Yang mengajak manusia, menarik manusia kepadanya. Ini yang nanti harus kita waspadai ya. Jadi mengikuti hawa nafsu itu ada sebab-sebabnya, ada jalan-jalannya. Ini harus kita nanti waspadai. Falimada yatba'un nasu ahwa'ahu, maka mengapa manusia itu suka mengikuti hawa nafsu mereka? Walimada yu'riduna 'anil haqq wattiba'is siratil mustaqim, dan mengapa manusia itu berpaling dari kebenaran dan berpaling dari mengikuti jalan yang lurus gitu. Nah, ini ada alasan-alasannya, ada sebab-sebabnya, atau ada faktor-faktornya yang menjadikan manusia atau kebanyakan dari manusia seperti ini keadaannya. Ya, yaitu mereka suka mengikuti hawa nafsu dan mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari jalan yang lurus. Baik, lidzalika iddatu asbabin. Hal itu memiliki beberapa sebab. Awalan, yang pertama, ada muta'awudi ala dhabtil hawa minas sigor. Yang pertama, tidak adanya pembiasaan. Tidak adanya pembiasaan dalam melawan atau mengendalikan hawa nafsu dari sejak kecil. Nah, ini poin ini faidahnya nanti ini terkait dengan tarbiyah ya. Terkait dengan bagaimana mendidik anak ya, terkait dengan bagaimana mendidik anak, bahwa di antara pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita adalah ya, kita membiasakan mereka untuk mampu mengendalikan hawa nafsu gitu ya. Jangan kita ya justru memperlakukan mereka itu dengan perlakuan-perlakuan yang justru ya menjadikan mereka tumbuh sebagai manusia yang suka mengikuti hawa nafsu ya, sehingga menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang suka memperturut hawa nafsu. Nah, ini nanti kembali lagi kepada pola pendidikan orang tuanya. Jadi banyak pola pendidikan atau perlakuan ya, mungkin orang tua karena mereka tidak paham, yang menjadikan anak-anak mereka itu justru menjadi anak-anak yang suka mengikuti hawa nafsu. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, nah, qad yalqa tiflu fi sigarihi min abawaihi hubban mufritan wa hananan zaidan. Nah, lihat ini dari sini ya, penulis membahasnya. Qad yalqa at-tiflu, terkadang seorang anak mendapatkan fi sigarihi, ketika dia masih kecil, min abawaihi, dari kedua orang tuanya, hubban mufritan, itu kecintaan yang berlebihan, wahananan zaidan, atau kasih sayang yang berlebihan. Nah, di sini ini akar permasalahan utamanya, awalnya itu kan, di banyak anak-anak itu mendapatkan kasih sayang atau kecintaan yang justru berlebihan, atau banyak dari orang tua yang memberikan kasih sayang kepada orang tuanya secara berlebihan ya, yang justru ini kemudian nanti akan mengakibatkan ya akibat-akibat yang buruk gitu ya. Nah, haitsu yulabbiyani lahu jami'a raghabatihi, itu ketika kedua orang tua itu selalu memberikan kepada anak-anaknya tersebut semua yang diinginkannya. Itu wa ya'tiyanihi bikulli ma yashtahihi wa yatamanna,
Kedua orang tuanya selalu mendatangkan kepadanya apapun yang diinginkan, yang diharapkan oleh anaknya tersebut. Gitu ya. Nah, jadi ya di sini ya, karena saking sayang, cinta gitu kan, orang tua kepada anaknya, nah kadang-kadang kemudian berlebihan, lalu kemudian semua keinginan anaknya itu diberikan. Ya, semua keinginan anaknya diberikan. Wala yufarriqani baina haramin wa halal, dan mereka kedua orang tua itu tidak membedakan lagi antara yang haram dan yang halal. Ya, pokoknya asal anaknya ingin sesuatu dikasih, diberikan, ya, dipenuhi keinginannya itu, selalu begitu. Ya, tidak lagi dibedakan yang haram atau yang halal. Bahkan yang haram pun ya udah dikasih. Wa baina mamnu'in wa masmuh, tidak dibedakan lagi antara yang dilarang dan yang diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan. Nah, contohnya katanya faida nama an sholatil fajri. Apabila anak itu tidur, ya, tidur kemudian tidak atau meninggalkan sholat fajar. Tarokahu walidahu, kemudian kedua orang tuanya membiarkannya. Padahal anaknya ya sudah ya berusia 7 tahun atau sudah ya usia ketika orang tua itu wajib untuk memerintahkan mereka untuk sholat, itu 7 tahun. Muru auladakum bis sholat hum sab'us sinin. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Nah ini banyak nih kasus seperti ini, banyak. Anak sudah usia 7 tahun, bahkan 8 tahun, 9 tahun, bahkan 10 tahun, kadang belasan tahun, ya, tidur tidak sholat subuh, gitu kan, lewat begitu saja tidak dibangunkan, dibiarkan oleh kedua orang tuanya. Ya, tarokahu walidahu waqala, kedua orang tuanya mengatakan murhikun naksan, katanya karunya, gitu kan, itu tunduhan, cina gitu, murhikun naksan, tunduhan karunya, gitu kan, sehingga tidak dibangunkan. Ya, nah ini jadi ada rasa tidak tega gitu kan sebagai orang tua. Memang seperti itu, gitu kan. Ya, namanya kasih sayang kepada anak itu memang fitrah, ya, memang fitrah. Tapi hendaklah kita berhati-hati sehingga tidak melampaui batas. Ya, makanya kasih sayang orang tua ke anak itu sesuatu yang difitrahkan, dan lebih besar ya kasih sayang orang tua kepada anak daripada anak kepada orang tua. Makanya jarang dalil yang memerintahkan orang tua untuk sayang dan berbuat baik kepada anaknya, karena itu fitrah. Tapi sebaliknya, gitu kan, anak kepada orang tua banyak sekali perintahnya untuk berbuat baik, untuk berbakti, itu banyak sekali, gitu kan. Karena memang sudah seperti itu, ya, sudah seperti itu. Beda gitu kita sebagai anak kepada orang tua, ya kan, beda dengan kepada anak-anak kita sendiri. Nah, tapi anak-anak itu kan fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 fakta di dalam Al-Qur'an tentang anak-anak. Yang pertama, anak-anak itu disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak-anak dan al-malu wal banun, harta dan anak-anak itu zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Itu sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Semua manusia menginginkannya. Ya, setiap manusia ingin menjadi perhiasan bagi kehidupan mereka, gitu kan. Tapi fakta yang lain dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa anak-anak itu juga adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, adalah ujian, adalah sesuatu yang harus kita kemudian waspadai. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuh. Ya, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh, maka berhati-hatilah. Nah, kita juga diperintahkan untuk berhati-hati dari pasangan, dari anak-anak. Karena kalau tidak hati-hati, ya, mereka bisa menjerumuskan kita kepada keburukan, waliyadzubillah. Gitu. Nah, wa idza arada, nah ini ya, nah ini terutama sholat. Ini sholat itu menjadi pangkal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh para orang tua. Ya, jangan mengabaikannya. Perintahkan mereka untuk sholat.
gitu ya. Jangan merasa, nah kadang-kadang orang tua itu tadi, kadang-kadang ya tadi sayang, ya kan, begitu juga tidak mau ribet, gitu kan, karena membangunkan anak kan, ada udah bangun tidur deh, gitu kan, bangun gitu kan tidur deh, gitu kan susah gitu dibangunkan itu. Nah, tapi ya harus begitu, ya harus sabar dan terus, gitu ya, jangan bosan, ya, mendidik anak itu jangan bosan, ya. Nah anak-anak itu ya tidak sekali diperintahkan langsung nurut, tidak sekali dikasih tahu langsung ngerti, ya kan, harus diulang-ulang. Tuh disinilah ya dibutuhkan kesabaran yang sangat besar. Nah, wa idza arada, nah ini juga termasuk sholat-sholat yang lain ya, ketika zuhur anak-anak sedang main apa segala macam, perintahkan sholat, jangan dibiarkan. Ya, asar juga sama, maghrib atau isya, kadang-kadang isya anak-anak sudah ngantuk gitu kan, belum sholat isya. Nah, kadang-kadang kan karena sayang, karena kasihan, ya udah tidur ya, gitu kan, kalewat ya sholat isya. Gitu. Ya tetap bangunkan, walau bagaimanapun itu kewajiban yang harus kita didik mereka dengannya. Wa idza arada lubatan minal al'ab, ya kalau anak itu menginginkan mainan dari permainan-permainan, atayahu bihima, kedua orang tuanya memberikannya. Wa taghadaya amma fiha minal musiqi awil manadhiril khali'ah, kemudian dia mengabaikan, dia tidak peduli dari ya apa yang ada dalam permainan-permainan itu, sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya diantaranya ada musik-musiknya, ada apa gambar-gambar yang apa tidak pantas, gitu kan, ada gambar-gambar yang tidak pantas. Walil fatasa ikun khos, nah, kemudian pemuda dikasih supir pribadi, walil fatati, perempuan gurfatun mustaqilah, dikasih kamar pribadi, ma'atobak istiqbal, ya bahkan dikasih juga apa ruangan tersendiri, dan dikasih juga ruangan tamunya. Nah ini mungkin orang kaya ya, anak-anak orang kaya lah, gitu. Orang kaya, orang Arab mungkin gitu ya, bikin jarang gitu ya. Ya, tapi artinya ya, artinya memberikan fasilitas lah gitu ya, memberikan fasilitas. Ya kadang ya orang kaya begitu, apalagi memang orang kaya ini yang karena punya uang kan, biasanya mereka lebih harus waspada lagi gitu. Nah, baik, kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.